Dr. Rizka Nanjelita, kemudian Pak Mentor. Terima Oke, kasih. menurut Pak. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Toha atas saran masukan demi penyempurnaan rancangan aktualisasi. Ya, nggih, matur suwun Pak Mas Puri sudah berkenan hadir Iya, di ruang sami-sami Pak. virtual melalui Zoom meeting. Ya, selamat Mbak Isa sudah Oke, mempresentasikan rancangan aktualisasi. oke. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami Bapak. Oke. Baik, berikutnya Mas Adinda Yuwana Iya, untuk Bu. Iya. mentor sudah siap nggih? Sudah Bapak Purwanto. Bapak Purwanto. Iya. Nggih. Nggih, monggo Mas Adinda Yuwana bisa mempresentasikan rancangan aktualisasi. Sudah terlihat begitu? Nggih, sudah. Suaranya mungkin agak Oh, iya. kurang Iya. jelas. Seperti ini jelas bukan, Bu? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. langsung saja ini untuk presentasi seminar rancangan aktualisasi saya di KUA Kecamatan Girimato Kabupaten Wonogiri dengan judul pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Untuk pendahuluan yaitu latar belakang di mana ASN itu berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemerintah Indonesia. Kemudian pada yang melatar belakangi kegiatan aktualisasi saya atau rancangan aktualisasi saya ini yaitu edukasi pranikah atau pelayanan nikah yang dilakukan di KUA itu masih konvensional, yaitu tatap muka. Kemudian isu utama yang diangkat adalah kurangnya edukasi pranikah bagi jatim yang masih konvensional. Yang dimana tugas dan fungsi KUA itu yang pertama adalah melaksanakan layanan urusan agama di kecamatan, kemudian meliputi fungsinya pencetakan nikah hingga penyuluhan agama serta administrasi urusan keagamaan. Kemudian isu-isu yang saya dapatkan kemarin ada 5. Yang pertama itu ada kurangnya edukasi pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto yang masih konvensional. Kemudian yang kedua, belum optimalnya kegiatan pendaftaran mandiri bagi para calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto. Yang ketiga, belum optimalnya program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto. Yang keempat, belum optimalnya pelaporan foto dokumentasi akad bagi penghuni yang melaksanakan pencatatan di nikah di luar KUA Girimarto. Yang terakhir, terbatasnya informasi tentang pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Girimarto. Nah, untuk analisis isu menggunakan metode APKL yaitu diambil 3. Yang pertama ada kurangnya edukasi pranikah, dan kedua ada belum optimal kegiatan pendaftaran mandiri, terbatasnya informasi tentang pengumuman kehendak nikah, yang ketiga belum optimalnya program bimbingan pranikah. Kemudian yang untuk hasil dari analisis isu USG-nya didapatkan peringkat pertama yaitu kurangnya edukasi pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto yang masih konvensional. Kemudian dari core isu tersebut dibuat diagram fishbone. Yang pertama ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama metode, kemudian material dan milieu atau lingkungan. Main itu terfokus pada terbatasnya SDM dan minimnya literasi digital, kemudian metodenya tidak ada SOP media edukasi yang jelas, kemudian format tentang kontennya belum ada. Yang ketiga itu tentang materialnya itu perangkat pendukung terbatas, tidak adanya contoh sampel, kemudian yang lingkungannya itu belum adanya kebijakan pimpinan. Kemudian yang kedua adanya terbatasnya informasi seputar edukasi pranikah dan masih dominannya layanan tatap muka. Kemudian deskripsi isu terpilih ini ada 3: data, fakta, dampak, dan penyebab. Data atau faktanya itu belum adanya sosial media resmi KUA menjadikan masyarakat Jatim kesulitan dalam memperoleh edukasi pranikah. Kemudian dampaknya itu layanan kurang efektif, kemudian informasi cenderung lambat, citra keluargaan kurang modern,
dan masyarakat atau jatimnya itu harus datang ke kantor untuk memperoleh informasi. Kemudian penyebabnya tidak adanya admin khusus, kemudian SDM rendah, kemudian literasi digital masih rendah juga, kemudian budaya kerja yang masih konvensional atau manual. Selanjutnya itu ada uraian kegiatan, di mana yang pertama itu mengidentifikasi masalah dan isu terkini terkait dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pranikah. Tahapannya itu koordinasi dengan pimpinan, kemudian mengidentifikasikan topik edukasi, menyebarkan kuesioner dan wawancara. Yang kedua itu menyusun SOP atau pedoman baku dalam pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang edukasi pranikah. Tahapannya itu membuat draft SOP, perihal medsos, dan kemudian mereview serta memfinalisasi pedoman baku tersebut. Yang ketiga itu membuat konten-konten menarik serta informatif seputar pernikahan untuk memenuhi kebutuhan audiens atau calon pengantin. Tahapannya itu ada desain konten, kemudian nomor 4 menyusun dan membuat jadwal itu adanya tahapannya itu adalah menyusun dan mengunggah konten di sosial media sesuai jadwal. Kemudian yang kelima itu ada monitoring dan evaluasi. Untuk jadwal kegiatannya yang yang pertama itu kegiatan pertama dilakukan itu minggu pertama pada 27 sampai 29 Agustus. Kemudian yang kegiatan kedua itu dilakukan pada antara minggu kedua dan ketiga. Kemudian sampai kegiatan yang kelima itu selesai pada minggu keenam yaitu di tanggal 1 sampai 4 Oktober. Kemudian kendala dan antisipasi pada kegiatan-kegiatan yang telah saya paparkan tadi itu eh, yang pertama itu ada keterbatasan SDM, kemudian antisipasinya itu dilakukan pendekatan atau koordinasi yang baik dengan SDM yang di KUA, mengelola media sosial secara efisien dan efektif. Kemudian masih terbatasnya pemahaman pegawai terhadap standar pengolahan konten, kemudian antisipasinya itu membentuk tim khusus untuk merumuskan pedoman baku tersebut. Yang ketiga itu kendala dalam pembuatan konten, keterbatasan kemampuan berbagai dalam desain, sehingga kesulitan untuk kreativitas pada SDM yang ada di KUA. Kemudian antisipasinya itu memanfaatkan aplikasi desain seperti Canva, kemudian ada CapCut juga, kemudian untuk membuat video-video pendek atau seputar infografis yang bermanfaat bagi kebutuhan calon pengantin. Itu. Untuk yang kelima itu menyusun dan membuat jadwal. Itu belum adanya perencanaan konten yang struktur untuk kendalanya, kemudian untuk antisipasinya itu membuat kalender konten sehingga terdapat teratur dalam setiap upload atau posting sebuah konten seperti itu. Yang kelima itu Waktunya tinggal 1 menit ya. enggak gitu. Untuk kegiatan nomor 5 itu adalah monitoring dan evaluasi. Kendalanya itu adalah kurangnya monitoring, kemudian antisipasinya itu membuat tabel sederhana untuk merekap dokumentasi hasil monitoring. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon arahan, bimbingan, dan masukan dari penguji, mentor maupun pembimbing. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adinda Yuwana. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Andes Purwanto selaku mentor dari Saudara Adinda Yuwana. Monggo kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Muhammad Toha selaku penguji dan Ibu Rizka Nur Fitriah selaku moderator. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan saya selaku mentor atau pembimbing dari Saudara Adinda Yuwana selaku penghulu Pratama atau CPNS di Kecamatan Girimarto yang telah mengangkat rancangan aktualisasi nilai dasar profesi PNS dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pranikah di kantor KUA Kecamatan Girimarto. Saya turut mengapresiasi langkah dan progresivitas dari BDK atau Balai Diklat Keagamaan di wilayah Semarang terkait dengan pembekalan
atau diklat pada penghulu kami. Dan merangka untuk memanfaatkan keilmuan dan tambahan profesi penghulu di KUA kami mencoba untuk memberikan arahan terkait dengan proses pembinaan atau captin bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Girimarto. Adapun langkah-langkahnya adalah karena kaitannya dengan pembekalan ini secara geografis di KUA kami itu relatif agak jauh dari ke wilayah-wilayah terpencilnya. Kemudian untuk calon pengantin khususnya yang perempuan di sini itu rata-rata setelah SMA atau masa pranikahnya itu buruh atau bekerja di luar daerah. Maka untuk memberikan bimbingan secara di face to face di KUA itu satu kesulitan untuk mengumpulkan waktu secara bersamaan dalam klasikal. Kemudian jikalau itu dimungkinkan untuk pembimbingan secara klasikal, itu pun tidak memenuhi standar karena biaya dana untuk pelaksanaan tidak ada. Kemudian jam yang diberikan itu tidak memungkinkan untuk memberikan edukasi yang bahan baku atau bahan pelajarannya sangat banyak. Maka dari itu langkah progresif dari penghulu kami saya harapkan secara profesionalitas itu untuk memberikan sarana atau kerja inovatif di era digital ini dengan pemanfaatan media sosial. Maka saya mohon untuk pemberian pembekalan ini dengan materi-materi yang disuguhkan lewat media sosial, baik lewat TikTok atau Facebook atau dan sebagainya, ataupun dibikin grup di dalam grup WA Catin bulan berjalan, kemudian diberikan materi-materi untuk pembinaannya lewat jalur grup itu. Materinya di situ, kemudian diadakan pretest, kemudian setelah diberikan materi-materi yang harus dipelajari, kemudian diadakan post test guna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Catin itu menyerap materi-materi pranikah yang diharapkan nanti Catin setelah menikah dalam keluarga baru itu bisa on the track sesuai dengan orang yang punya kapasitas suami maupun istri dalam melaksanakan rumah tangganya. Yakni rumah tangga yang sehat, terpenuhi ekonominya, kemudian menjalankan syariat agamanya, kemudian bisa menurunkan generasi-generasi yang bertakwa dan berguna bagi bangsa, nusa, dan negara. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada kurangnya mohon maaf. Sebenarnya kepada Bapak penguji dan Ibu moderator di sesi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. S. Purwanto. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI untuk memberikan saran masukan selaku penguji. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Rizka Nur Fitrian Angelita, Pak Mentor yang sangat saya hormati. Ditunjukkan judulnya, Saudara Adinda Yuwana. Ampun, Pak. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Pemanfaatan media. Baik, besok ketika selesai sebulan di tempat kerja saudara, presentasinya kepada saya menunjukkan apa, saudara? Jadi untuk hasil rancangan aktualisasi ke depannya untuk seminar hasilnya nanti itu outputnya ada dua, Pak. Yang pertama itu aktifnya media sosial, di mana sampai saat ini belum aktif atau belum ada karena baru saya buat kemarin. Kemudian terdapatnya konten-konten yang teratur
setiap terjadwal seperti itu yang berisi edukasi tentang pranikah maupun bimbingan nikah maupun berisi tentang urutan wali, mahar serta syarat-syarat nikah seperti itu, Pak. Ya, saya dengar tadi kan ada pranikah gitu kan. Iya, Berarti karya Saman itu untuk memenuhi apa namanya mereka yang mau melakukan pernikahan itu kan? iya terus, Pak. Itu ya. Nah, sekarang diurut apa saja besok yang sampaikan kepada saya besok. Satu apa? Tipsnya media sosial tentang edukasi pranikah. Iya, Gitu toh. itu yang pertama. Iya. Mhm. Kedua, dengan aktifnya tersebut nanti terdapat konten-konten sesuai dengan tema atau judul saya yaitu edukasi pranikah. Yang ketiga, nanti ada testimoni atau feedback dari Catin, yaitu biasanya yang berisikan aktifnya interaksi Catin dengan KUA melalui konten tersebut bisa melalui komen ataupun direct message atau DM, Pak. S1-nya sama dari mana? UIN Surakarta, UIN Raden Mas Oh Said, Pak. gitu. Iya. Jadi gini, Saman besok itu kan pelayanan publik. Kalau memberikan keterangan jangan mahal-mahal gitu. Jadi yang luas gitu loh. Karena Oh, saya itu iya, besok pelayan publik, ya. iya, Pak. Iya, Ya, siap, yang Pak. luas sehingga yang diterangkan itu kan paham gitu loh, ya. Oke, itu hasil yang Saman sampaikan satu ini, dua ini, tiga ini itu besok dipresentasikan depan saya ketika laporan hasil ya. Iya, siap, Pak. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Oke, matur suwun, Bapak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Toha selaku penguji ya yang telah memberikan beberapa masukan saran terkait penyempurnaan rancangan aktualisasi. Oke, terima kasih juga kepada Pak Dr. Andes Purwanto ya setelah berkenan hadir di ruang Zoom meeting. Oke. Selamat juga kepada Mas Adinda sudah mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi. Oke, baik untuk berikutnya pada Mas Adib Falahuddin. Ya, untuk mentor sudah siap? Oke, monggo Mas Adib bisa Sudah, segera ya, siap. segera mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Silakan. Oke. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah terlihat, oke, Sudah. Bapak Ibu. Yang terhormat Dr. Haji Muhammad Toha SHG MSI selaku penguji, Ibu Rizka Nurfitri MPD selaku coach, dan kepada Bapak Ahmad Yan Sanwani S.Hum selaku mentor. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya di Falahuddin, CPNS Penghulu di KUA Kecamatan Tirtomoyo. Untuk mengawali presentasi, saya akan paparkan visi misi dari KUA secara umum, yaitu terwujudnya masyarakat Islam Kecamatan Tirtomoyo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Kemudian diikuti dengan misi yang pertama melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, melaksanakan penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengolahan data sistem informasi manajemen KUA, melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA, melaksanakan layanan wakaf, serta melaksanakan penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Latar belakang saya mengambil judul tersebut yaitu kesadaran saya sebagai ASN yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik. Kemudian ASN juga berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, saat ini di KUA Kecamatan Tirtomoyo ada proses pelayanan daftar kehendak nikah hingga pembinaan calon pengantin itu belum optimal. Nah, hal ini di antara lain
karena kurangnya pemerataan kompetensi, kurangnya kolaborasi, serta kurangnya harmonisasi dalam melaksanakan pelayanan daftar kehendak nikah sampai pembinaan Catin. Nah, hal itulah yang mendasari saya mengambil judul yang sudah saya paparkan di awal tadi. Nah, di KUA Kecamatan Tirtomoyo, saya menemukan setidaknya 5 isu yang ada di KUA, yaitu kurangnya efisiensi waktu dalam pelaksanaan pembinaan nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tirtomoyo, kurangnya sosialisasi mengenai